Kak katanya ditantang sama Vicky Prasetyo. Aduh, MMA. Minggu depan juga ayo. Aku nggak mau kasih panggung buat dia. Tapi seandainya dimaksa, mau? Fik, beneran deh. Kalau lo serius, gua acak-acak. Kita kan ngobrol-ngobrol seru tentunya cuma di Kode Konten Dewasa. Ini kan sekarang karena dia juga di dunia entertain gitu. Kadang kan ada yang, apalagi media sosial sekarang tuh lagi ramai banget endorsement. Iya. Ada yang berani mau di endorse apa juga gitu kan. Ya kan mau endorsement dari segala produk apa segala. Mungkin kalau Kak Randi adalah produk untuk anak gitu kan misalkan ya kan pasti gitu. Atau mungkin istri juga di endorse untuk produk wanita. Tapi kan juga ramai juga endorse kayak sekarang tuh yang akhir jadi kena kayak DNA Pro gitu ya. Kayak yang artis-artis suka di endorse. Aku sendiri nggak ngerti tuh apa tuh DNA Pro. Itu loh yang kayak Bitcoin gitu-gitu dan lain-lain. Terus akhirnya ternyata tertangkap lah gitu investasi ya. Lah ya. Investasi lah istilahnya. Walaupun kita nggak tahu itu investasi beneran atau bukan. Tapi pernah ditawarin nggak Kak? Pernah banget aku ditawarin untuk di endorse. Cuman di Instastory aja gitu untuk ngasih lihat ini loh aku berhasil apa segala macam. Yang pasti setiap kali aku mau di endorse, yang pasti aku nggak mau bohong. Aku nggak mau bohong ke semua followers aku, karena aku influencer, aku menginfluence mereka semua. Kalau sampai aku bohong, aku akan punya yang namanya beban moral, ya kan? Aku ngebohongin orang. Makanya setiap kali aku dapat endorsan, aku selalu dalam hal ini investasi ya, aku selalu tanya sama mereka. Ini beneran nggak? Dengan apa yang kamu bilangin, masukin uang 5.000 terus bisa jadi begini. Berapa puluh juta misalkan gitu, hebat. Ini kok gampang banget cari duit ya, ngapain gue syuting nih kali ya kan? Kalau memang ini bener, ya gue mendingan ini aja. Ya saya tanya, kalau memang bener bikinin saya akun, masukin uang endorse saya, nggak usah kasih ke saya, nggak usah, masukin aja ke situ. Dan kalau memang it works, kita lihat dalam 1 bulan, 2 bulan, aku pengen lihat dulu, bener nggak? Kalau memang bener, ayo sini aku promoin tanpa perlu kamu bayar lebih dari yang itu aja. Itu aja udah kamu kan kamu udah ngasih aku bayar endorse, udah berkembang juga ya itu aja kamu itu kasih aja ke aku, gitu. Dan itu kan udah berkembang kan ya udah itu aja. Tapi masalahnya rata-rata nggak bisa Kak, kita masih selama ini masih endorse-nya per posting aja ya nggak mau. Kalau kamu aja nggak pede dengan produk kamu, bagaimana kamu? Bener, jadi kita juga ada rasa tanggung jawab juga kan sama followers kita. Tapi pernah nggak sih Kak Randi mungkin selama berkarir nih ya, kita ngomong berkarir bukan pas lagi endorse aja. Entah itu tiba-tiba salah untuk mengambil langkah dalam arti kata salah peran nih gitu, atau mungkin salah lagu nih di musik ya, atau ya salah iklan nih kayaknya nih gitu, mungkin ada bintang iklan apa terus ternyata nggak begitu. Pernah nggak sih ada mengalami kayak gitu? Pasti pernah. Dan ya memang that's life. Bukan berarti kita nggak berani untuk mengambil salah, justru kita tuh belajar itu dari salah gitu. Ini loh problemnya orang itu kebanyakan itu karena nggak mau kelihatan salah, dia nggak mau mengambil step yang baru. Padahal kalau misalnya kita mau mengambil step yang baru, udah pasti kita salah dulu, kita di blow on-in sama orang, dari situ kita belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi ya menurut aku salah it's okay. Banyak banget di dalam perjalanan karir aku salah peran, terus salah mengambil keputusan, itu yang paling banyak sih. Orang manas-manasin, maksudnya kayak, ini bakalan mainnya sama si A, si B, si semua nama-nama besar di Indonesia disebutin. Tapi ujung-ujungnya, tapi bantu ya, kita soalnya ini buat mereka. Iya, ini soalnya buat ini buat festival misalnya kayak gitu, festival film. Ya aku mikir pada saat itu, oke lah ini untuk tes acting gue juga, untuk apa segala macam, oke gue ambil. Pada saat boom, aku udah sign kontrak, reading, nggak ada tuh nama-nama orang itu. Ya. Jadi akhirnya ya belajar lagi ya, besok-besok jangan sampai ketipu lagi dong. Jadi di situ kan ada kesalahan, it's okay buat aku, ya udah aku tetap jalanin, aku udah kontrak ya, ya udah berarti itu kesalahan aku. Tetap jalanin, selesaiin, tapi habis itu adalah pelajaran yang sangat berharga buat aku. Next time orang mau sebutin nama-nama besar, nggak peduli. Belum tentu. Yang penting bener aja dulu. Timnya proper apa enggak, kita bisa lihat dari track recordnya PH ini ya kan, timnya siapa, kita kan bisa ngelihat itu kan gitu. Mau dia sebut pemainnya si A si B, aduh itu terlalu banyak orang-orang yang bluffing untuk
untuk mengambil kesempatan lah iya, ya supaya dalam kita mau. kesempitan. Supaya kita mau, itu terlalu banyak. Jadi aku merasa aku bersyukur karena aku pernah mengalami itu. Okay. Aku nggak pernah belajar ya. Iya, aku nggak pernah menyesali apapun ya. Menurut aku it's good. Iya kan? Karena kalau kita nggak dapat sesuatu yang baik dalam hidup kita, at least kita belajar gitu. Dan buat aku itu adalah pelajaran yang sangat-sangat berharga. Jadi nextnya aku bisa lebih pintar lagi. Nah berarti tipsnya apa tuh Kak Randi? Mungkin untuk kayak tips dari menerima peran atau ini kan berarti kalau secara general mungkin menerima pekerjaan ya. Kalau Kak Randi kan pekerjaannya berarti entah itu peran, entah itu endorsan gitu. Tipsnya apa sih selain yang tadi kayak Kak Randi bilang, oh kalau aku sih aku coba aja dulu, aku tanya dulu yang benar. Nah selain itu mungkin ada lagi nggak sih Kak? Supaya lebih berhati-hati juga gitu. Yang pasti sangat-sangat berhati-hati itu gimana ya? Ini aku soalnya gini, apa yang aku alamin ini learning by doing gitu loh. Kayak aku belajar tuh dari kesalahan sendiri gitu. Tapi aku kepengen ngomong di sini sama teman-teman, ya kalau bisa belajar dari aku, ya nggak usah jatuh duluan baru kalau baru bisa belajar. Nih, jangan jatuh dulu ya. Kalau bisa kita belajar dari orang yang jatuh, kenapa bisa jatuh? Kita jangan sampai masuk ke lubang yang sama gitu kan. Nah, kalau yang aku bisa lihat ini dalam semua hal ya, maksudnya mau itu investasi, mau itu pekerjaan, mau itu cari pasangan, ya kan? Menurut aku cari pasangan juga tuh. Iya. Jangan salah, beliau ini pernah broken heart, akhirnya bangkit langsung menikah, gitu. Maksudnya ini lebih ke life in general ya. Kita harus lihat istilahnya orang Indonesia dari zaman dulu, bibit bebet bobot itu betul. Bibit bebet bobot itu bukan berarti kita melihat yang kaya atau perusahaan yang bisa menghasilkan uang yang berlipat-lipat ganda buat kamu. Nggak selalu itu, tetapi kalau di investasi ada istilahnya tuh fundamentalnya dulu. Ini perusahaan udah berapa tahun, misalnya kayak gitu. Terus track recordnya bagaimana? Baik nggak pekerjaannya? Sama seperti pekerjaan. Kamu mau kerja di mana? Namanya apa? Track recordnya gimana? Oh dia udah besar dari berapa tahun? Terus pembayarannya ke aktor-aktornya bagus nggak? Oh suka telat 3 bulan bro, suka telat setahun. Nah itu kan itu nggak usah dulu nih mikir dulu nih. Duit udah banyak belum nih kira-kira yang di saving? Iya gitu. Kecuali kalau memang kita kepengen kayak ya saving aja gitu, ya udah nggak apa-apa, nanti juga dibayar tahun depan nggak apa-apa, it's okay. Anggap aja tabungan, ya terserah, itu pilihan Anda sendiri. Pada akhirnya keputusan kamu ambil atau enggak itu kembali ke kalian sendiri masing-masing. Tetapi intinya ya bibit bebet bobot itu penting. Lihat dulu fundamentalnya, bagaimana track recordnya. Terus kalau memang ada kesempatan tanya-tanya sama orang yang udah pernah tahu kalau soal itu pekerjaan, ya tanyalah. Lu pernah nggak sih kerja di situ? Gitu. Perusahaannya gimana sih? Pembayarannya bagaimana sih? Misalnya kayak gitu. Dan dalam hal pasangan juga begitu, ya kan? Keluarganya bagaimana? Oh dari keluarga baik-baik, oh ya kan? Terus habis itu anaknya gimana? Anaknya begitu. Mungkin kalau ada yang kenal tanya. Dia kayak gimana sih orangnya? Kenal nggak sama dia? Ya, oh dia gini kok, dia gitu kok. Nah oke, dari situ baru kamu boleh jalanin dulu. Tes sendiri gitu kan, oh ya ternyata orangnya masuk kriteria, ya itu sih menurut aku. Intinya tips banyak bertanya, kalau nggak bisa tanya sama sekeliling, tanya sama Mbah Google, karena Mbah Google kadang-kadang tahu akan segalanya. Betul sekali, betul sekali. Oke, Kak Randi, kalau sesama artis gitu, sesama teman artis, kalau ngobrol atau komunikasi tuh gimana sih, berteman aja atau kayak ya udah hari ini kita syuting bareng, kita berteman, setelah itu goodbye, atau Kak Randi itu termasuk orang yang emang temannya ya sesama artis gitu? Enggak sih, kalau dibilang temannya sesama artis enggak. Aku malah aneh banget ya. Teman-teman deket aku tuh kebanyakan rata-rata dari luar dunia entertainment. Kebanyakan malah dari dunia fighter teman-teman aku itu. Teman-teman. Wow, siapa yang pengen fight sama Kak Randi? Aduh. Biar jadi temennya. Enggak, maksudnya teman. Jangan ketawa Mas, kamu mau fight nggak sama Kak Randi? Teman-teman deket aku rata-rata dari dunia olahraga, itu mungkin lebih enaknya ya dari dunia olahraga, dan mungkin yang bukan dari showbiz industry gitu. Dan aku kalau di dunia entertainment, aku lebih ke sama siapapun aku akan baik. Dan aku akan berusaha se-friendly mungkin, apalagi kalau misalnya kita kerja untuk long term ya, untuk sinetron misalnya, aku akan berusaha untuk berteman sama mereka. Tapi pada saat selesai, ya oke, thank you. Ya udah. Thank you for this good memory. Ya udah, ya kalau kamu di luar ketemu, aku pasti akan terbaik. Tapi bukan yang kita bukan ngobrol, kita ngopi, nongkrong bareng gitu, enggak gitu ya gitu. Kak. Oke. Itu sih. Mungkin terakhir nih boleh ya kayak tips dong Kak. Apa tuh? Oh, disuruh nanya. Ini ngapain nanya? Enggak perlu, kayaknya emang
levelnya gimana sih? Saya bingung kalau nanya ini. Saya mau nanya aja malu. Ini maaf ya, ini disuruh sama kreatifnya nih ya, sahabat Kompas TV. Kenapa? Kak katanya ditantang sama Vicky Prasetyo. Aduh, saya nanya aja malu. Emang ditantang Kak? Aduh. Ih kalau menurut saya udah lah Kak, nggak usah deh Kak. Nggak ngerti nih. Jadi kejadiannya semalam sebenarnya. Aku lagi santai-santai ya. Ampun, aku lagi sama istri aku santai-santai nonton sosial media, nonton show favorit kita, makan popcorn, tiba-tiba di grup MMA aku. Dikasih lihat ada artikel. Iya, bahwa dia menantang Kakak. Dia kepengen fight lawan aku, udah gitu di rulesnya MMA. Sorry, lucu banget soalnya. Gini loh. Aku mau kasih tahu di sini. Yang nantangin aku dari dunia selebriti mungkin yang terkenal di TikTok atau apa, nantangin aku itu banyak. Ya, tapi rata-rata mereka semua nggak mau di MMA. Karena dia tahu itu adalah playground saya, itu tempat bermain saya. Betul. Gitu. Saya latihannya di situ. Rata-rata ada yang mau ngajakin mainnya, kalau nggak ya di boxing. Oke. Ya di kickboxing. Iya. Gitu ya kan. Jadi kayak yang bukan ranah saya gitu. Jadi saya masih diem aja gitu, kayak karena aku nggak pernah bilang enggak ya. Dari semua tantangan itu, boxing lah, kickboxing, aku nggak pernah bilang enggak. Tetapi aku harus realistis. Kalau itu bukan area saya butuh waktu untuk mempelajari dong. Karena rulesnya berbeda, cara bermainnya berbeda. Tapi dia nantangnya boxing. Ini tiba-tiba enggak, tiba-tibanya MMA. Kan berarti ranahnya Kak Randi, tapi kan dia udah gitu dia gini loh. Maksud aku gini. Gimana? Coba dengan cara yang paling baik yang aja paling deh. Bijak, paling bijak gini, supaya maksudnya kita nggak tiba-tiba banyak dislike-nya di sini. Iya, jadi maksud aku gini. Kalau dia diwawancarain dan dia bilang saya kepengen nyobain sekali-sekali masuk di MMA, it's okay. Pilihan hidupmu kok. Ya masa aku ngelarang, ya nggak apa-apa, terserah. Tapi dia pakai nyebut-nyebut nama saya gitu loh. Dan saya kepengennya eksibisi lawan ngetes kemampuan Randy Pangalila lah. Are you kidding man? Dan aku langsung posting di media sosial aku, serius nanya, ini dia bercanda apa serius? Tapi serius nggak ternyata? Nggak tahu, dia masih belum ada jawaban sampai sekarang. Nah kalau misalnya dia serius, udah gitu ada kata-katanya dia kepengen di tulisan artikelnya ya. Aku nggak tahu dia beneran ngomong atau enggak. Tapi yang aku baca dari artikel, dia bilang, saya kepengen ngetes kemampuannya Randy Pangalila. Are you kidding me? Kayak jadi seolah-olah bahwa Kak Randi ini kemampuannya tidak ada apa-apa dibanding dengan kemampuan beliau. Iya, dan dia pakai nyebut-nyebut. Lah, Anda bercanda. Iya. Anda bercanda. Kalau pukul kata Kak Randi, pukul nih coba. Ini, kalau dia ngajakin saya di boxing, saya mungkin minta waktu untuk mempelajari belajar ya strateginya dan itu tips and tricksnya, karena berbeda. Ini beda sport gitu kan. Kickboxing saya minta waktu. MMA minggu depan juga ayo kalau memang mau. Jadi gini. Waktu dan tempat bukan. Gini, sebenarnya aku juga males banget ngasih panggung. Iya, tapi aku perhatiin nih orang nggak ada yang pernah ngajarin dia untuk berhati-hati berbicara. Kebanyakan dia tuh ngomong-ngomong, orang itu kayak ya udah di blow up aja gitu. Kayaknya perlu ada yang ngasih pelajaran gitu. Secara langsung gitu ya. Iya maksudnya kalau memang kamu mau di MMA tapi bukannya dia kemarin sudah diberikan pelajaran secara langsung seharusnya ya. Makanya gue juga walaupun mungkin kemarin pun pertandingannya Kak Vicky sama Aska gitu ya. Sempat menjadi pro kontra juga karena kan Aska masih kecil lah apalah segala. Tapi kayaknya di situ aja udah kelihatan kan gitu. Makanya gitu loh. Aku tuh sebenarnya aku juga dalam hati aku nggak mau kasih panggung buat dia. Tapi seandainya dia maksa mau bertanding sejujurnya. Serius? Enggak beneran, gue tanya serius. Fik beneran deh. Kalau lo serius, gue acak-acak beneran. Ini area gue loh. Saya mau minum. Saya mau minum. Loh, ini area gue loh. Orang nantangin saya di boxing, saya diem. Kenapa? Itu bukan area saya. Dan aku nggak pernah bilang enggak. Aku butuh waktu untuk mempelajari sampai aku merasa diri, oh aku siap di boxing. Ya mungkin aku akan bilang ya, let's do it. Kalau ada yang minta di kickboxing, wait, aku juga harus. Ini dia mintanya di MMA, yang mana itu mainan aku gitu. Kak Randi. Mohon maaf, teknik itu beda-beda ya. Betul. Jangan sampai salah loh. Dan kalau memang dia mau main di MMA,
Ya ampun, sama nutup muka lah dia kayak capek banget hidup gua nih sebenarnya jawab pertanyaannya Wulan. Sebenarnya malu. Tapi gua harus jawab gitu. Sebenarnya malu. Nanggepinnya tuh malu. Tapi ya udah. aduh, ini orang kayak nggak pernah Gimana nih? Kayak semua orang tuh nanggepin mulu gitu loh. Mungkin dia ingin merasakan bagaimana di grappling sama Karandi. Mungkin dia pengen aja ngerasain diginiin gini sama Karandi. Ya kan kalau MMA beda ya. Kalau dia kemarin kan tinju, boxing, lo tinju aja. Tapi kan kalau MMA kan lebih banyak grappling, lebih banyak. Ada banyak arsenal senjata aku tuh lebih banyak. Tuh. Gitu. Yang membuat aku berhati-hati di boxing, makanya aku nggak mau langsung ambil. Itu karena di boxing aku punya semua kemampuan. Aku bisa menendang, aku bisa take down, aku bisa gulat, aku bisa di bawah. Itu semua dihilangkan. Aku cuma harus mukul doang. Betul. That's why That's why I need time untuk belajar sesuatu yang baru. Tapi di MMA, kamu ngajakinnya di MMA, aku bisa ngeluarin semua senjata yang aku punya. Itu tadi yang aku bilang, kamu serius? Udah ya, gini aja untuk Kak Vicky Prasetyo, waktu dan tempat nanti langsung aja kan ternyata Karandi sudah masukin itu di media sosialnya ya. Jadi kalau tiba-tiba ada, mungkin saya juga akan nonton. Saya akan bela-belain nonton kalau di situ Karandi. Aduh, sabar beneran ya, deh. Kak. Mungkin isinya Karandi juga pas baca ketawa kali ya. Kebanyakan teman-teman aku ketawa. Dan mereka nanya, ini serius? Aku selalu jawab, nggak jelas. Ini serius apa enggak? Apakah dia lagi bercanda atau lagi mabuk, nggak tahu saya. Pokoknya dia nggak tahu. Pokoknya ya mudah-mudahan dia bercanda sih. Mudah-mudahan ya, karena kalau serius ya kita nggak nanggung akibatnya gitu doang Karandi ya. Karena kan Karandi di sini berarti akan berbicara sebagai atlet dong, bukan sebagai teman untuk istilahnya tuh cuma buat teman latihan doang kan. Karena kan ngajaknya tanding. Jadi betul. Dan aku cuman kepengen ngomong sama dia. Silakan langsung Kak di sini. Ini ada kameranya. Kalau memang serius. Satu hal yang bisa aku lakukan untuk menghargai dia adalah aku akan latihan serius loh. Aku akan latihan seolah-olah aku akan lawan champion loh. Dan kalau kamu nggak latihan serius, ya aku takut di bawah 2 menit. Iya. Saya gemeteran nih. Soalnya dia udah mau latihan Kak Vicky ya. Dah gitu aja. MMA ya? MMA ya? MMA loh ya? MMA, oke. MMA. Baik. Dia minta waktu berapa lama latihan? Misalnya 2 bulan, ayo dah. Kemarin juga dia kalau dia mau nggak ada latihan. Oke, ya udah kalau mau nggak latihan minggu depan ya ayo. Yuk bisa minumnya nanti begini geter ya. MMA lo ya? MMA ya, kita ngomongin MMA. Kita nggak bicara boxing, kickboxing yang lain ya. MMA, ayo. Oke, kita tunggu ya apakah nanti akan ada pertarungan antara Karandi Pangalila dengan Vicky Prasetyo. Kalau aku sih semoga enggak. Semoga dia hanya bercanda gitu. Tapi kalau serius, ya ayo. Ya kalau serius ya ayo sih, saya mau pulang naik motor, mau ikut nggak Kak? Boncengin aku ya sampai Bekasi ya. Boleh. Jauh juga rumah dia. Pindah planet saya ya. Oke, Karandi sekali lagi terima kasih ya. Jangan dipusingin semuanya. Pokoknya kita salut banget seorang perjalanan Karandi ini ternyata seluk-beluknya tuh luar biasa. Tapi sekarang sudah mulai tenang menjadi seorang ayah, seorang suami. Pokoknya langgeng terus ya Kak. Amin dong, harus sehat dong. terus sekeluarga, mudah-mudahan nanti nambah lagi. Amin. Dan juga nih untuk sobat-sobat kode, asik sobat kode. Sahabat Kompas TV juga gitu ya. Hari ini sudah ngobrol sama Karandi Pangalila. Biasa kita juga akan ngobrol lagi dengan narasumber lainnya, dengan topik-topik dan bahasan lainnya ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Pokoknya di subscribe, like, share, komen semuanya supaya panjang ya. Sampai ketemu lagi di Kode Konten